Jadi yang paling berbahaya itu ketakutan dan kekhawatiran saya itu adanya iming-iming. Iming-iming itu sesuatu yang mesti bakal adewe nek nang Hongkong iki endingnya mesti remuk ah. Soalnya anak-anak multi level yang juga sudah lama-lama di situ itu nyewerang wecek, nggak dilepaskan. Kadang-kadang sih seperti itu sing aku khawatir. Sejane iming-iming itu gampang. Kalau sampean tanya ada orang menawarkan sesuatu atau apa ya, ini prinsipku ya. Aku belajar. Orang nawarin apa-apa, aku cuman bertanyanya satu. Nek aku melok iku sisi kerugianku apa? Kalau sampean dalam hidup terus bertanya enek wong iming-imingi sesuatu terus sampean takok rugine apa? Kan sing diceritakno kan mesti untung ndake-ndake ya. Sampean takok rugine, dia iso nyeritakno rugine enggak? Semakin dia enggak bisa nyeritakno rugine, bullshit. Sampean mulia Mas, gawe apa ora usah ngomong karo aku. Tapi kalau dia dalam mau menawarkan sesuatu ternyata kerugiannya itu dia sampaikan semoncrot-moncrotnya. Nah itu kan fair. Lah apa mikir untungnya? Rugine siap apa ora? Kita siap dengan kerugian yang dia ceritakan apa enggak? Tapi kan enggak banyak orang kalau sales atau nawarin itu dia menceritakan kerugiannya. Tapi kalau sampean tanya sama aku, rugine kan metu dhisik to. Rugine metu dhisik, remuke metu dhisik, ajure metu dhisik. Jadi nek wis dikandani rugine metu, ajure metu kan iso memprediksi kan kita. Nah, itu yang kadang-kadang tidak terjadi kepada sales-sales yang tingkat pemahamannya nek menurut saya cik ndos. Wis langsung aja aku di konten. Sales yang ndos-ndos itu sales yang nggak bisa menceritakan kerugian. Nah, kalian nelpon Buyan. Angkatin. Jadi kayak gitu ya buat. Jadi buat teman-teman sekali lagi kalau ada yang bilang iming-iming atau nawarin sesuatu apapun dan itu sifatnya manis, sampean tanyain. Kira-kira aku rugine apa? Nah aku melu awakmu aku rugine piye? Rugiku piye, remukku piye? Bingung deh. Oh tidak ada. Oh us pasti untung kan. Mulia mas. Turu nang omah. Rasa cerita karo aku. Enek meh. Urip iki untung tok ora enek rugi. Gak mungkin ya. Mas yo bisnis dodolan eprek-etes ae panggah enek rugine. Rugi wektu. Jadi itu. Dan itu benar-benar masif ya. Di situ. Jadi tugasnya sampean ya akeh selain nyambut gawe ngladeni majikan, didik anake, ngatur keuvangane. Sing paling pentingnya ngatur duit lho. Iku sing akeh apa miss itu. Dalam artian kan kayak gini nih. Harusnya mereka tahu bahwa pendapatannya sampean itu berapa. Ya kan? Lebih bagus juga malah nggak tahu. Misalnya bayarannya 473 standar ya, 8 juta. Ngomongnya bayaran 5 juta. Nah ada di kandani terus didoktrinnya bayarannya 5 juta. Wah ya duitnya kok kurang. Nah, lumayan nek jenek 3 juta atau 4 juta kan. Mereka nggak tahu. Duitnya sakmene dan kebutuhan keluarga apapun tidak lebih dari sekian. Piye carane? Jarang nenek sing koyo ngono menurutku. Aku ada ngeliat kemarin di status sosial medianya salah satu anak yang mungkin dia penggiat. Dia juga aktivis organisasi. Itu ya ekstrim sama anaknya. Ya ngajari lah intinya. Dan melok parenting. Jadi nanti kalau di Hong Kong misalnya sampai ada kelas Zoom, kelas
apa itu ya sesekali coba dilihat aku dapat manfaat nggak kalau misalnya memang ada longgar waktu dari majikan. Nah itu gunanya untuk ngisi kepala kita waktu ada di sana. Nah, seperti itu ceritanya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Bayangan-bayangan yang nggak kebayang itu. Iya. Bandar Rongkong. Bandara, pokoknya bandara gitu. Iya. Apalagi soal nimbang-nimbang gitu loh. Terus dia? Iya, jadi katanya kalau kita nggak hati-hati, kalau pas lagi barang kita ditimbang, kalau kita nggak ini, kita bisa dibohongin kayak gitu. Antisipasinya, antisipasinya. Oke. Ada yang pulang terus, ada yang pulang cuti. Makanya kenapa teman-teman itu bisa? Karena di rumah majikan kan tidak ada timbangan. Terus dia mumpung pulang, ngasih oleh-oleh kiri dan kanan. Dimasukin semuanya. Nah, kadang ada yang baru yang nggak ngerti kalau ada calo-calo. Terus kita diikuti kemana mbak? Terus dia bawa gerobak seolah-olah kayak sama-sama terbang. Kemana mbak? Indonesia jam berapa? Gini. Nah, terus nimbang. Dia coba ngajak ngobrol. Waktu nimbang, kalau sampai dideketi dan nggak kerasa, kuningnya ambek dek dipijet. Walaupun secara timbangan sampai nggak kurang. Nggak kelebihan, tapi dipijet karo dek. Waduh, bingung. Sampeyan timbang mana? Wong iku nek jek nang ngono. Loh. Sampeyan ngalih neh, cari timbangan yang lain yang enggak ada. Pokoknya jangan sampai orang itu mengikuti sampean. Karena dia sasarannya adalah yang pertama ibaratnya ini Aisley-nya Cathay Pacific atau ini Garuda ya. Kan timbangannya pasti ada di sini. Nah, yang berangkat dia tuh ada standby di situ. Karena memang nyari mangsanya kan di situ tuh. Makanya kalau sampean mau nimbang dan kita nimbang pun nggak mungkin yang jauh dari gate tadi yang boarding tadi kan. Nah itu udah di standby sama mereka. Mereka memang mau cari. Kayak kemarin yang pulang sama kita ya, 10 kilo. Kena dia 600 Hongkong dolar. Bukan kena, ya karena dia abot karo sandangane. Sing digawa iki mang hitungane, ya mau nggak mau. Lah kalau bayar itu dia bayarnya 1.000, bayar ke dia dapatnya setengah. Karena mereka take-nya ada kayu, pas waktu nimbang diselipin gini. Jadi bebannya itu berkurang. Terus masuk ke dalam. Di kontenku ada. Calo bandara. Di kontennya bojoku juga ada. Nah, di situ makanya sebisa mungkin ya memang kalau bisa barangnya pas-pas aja. Nggak usah berlebihan. Fungsinya di situ sebenarnya. Terus kalau kita dirasa juga nggak berlebihan, tapi kok berarti nambah dan diikutin sama mereka ya sudah. Ya kita pergi. Sekarang sudah mulai pintar kok dari konten-konten. Mungkin pendapatan mereka sudah menurun. Kiriman dari mana? Dari Indonesia apa dari Hong? Tuh. Jadi di dalam paketan itu ada kurirnya yang nggak amanah. Jadi isolasinya dibongkar, dibukain. Mereka ngomongnya bea cukai yuk. Makanya kadang barang-barangnya itu nggak sesuai, terus hilang.
Nah, kalau itu aku nggak bisa. Makanya yang kita kirim ya ibaratnya yang barang dikasih aja. Jangan yang bernilai kayak laptop, nggak bisa. Gombal-gombal kita yang dikasih majikan misalnya baju banyak, kita udah kebanyakan ya sudah kirim ke rumah. Nah, nanti kalau dipajaki dan ternyata pajaknya lebih gede ya sudah, nggak usah ditebus. Jadi Indonesia, aku ya bingung asli ngomongnya. Iya bener nggak? Nggak usah beli barang, nggak usah beli. Nah, makanya disimpannya di duit saja. Toh pun kita belanja barang Cina juga bisa, belanja di Shopee juga bisa. Penting diduitkan saja. Kan teman-teman kadang ada yang dia beli. Perempuan itu pasti kalau udah duitnya banyak, gombalan di situ. Baju anak, alat anak. Ada kan nukokno dulinane anake. Itu kan sesuatu yang yo cara berpikirnya beda-beda, tapi bagi aku ya biasanya ya kayak duit sing mentah ngomong tuku nang Indonesia diterno karo bapaknya malah penak. Kan kayak gitu. Di HP juga ya udah. Beda lagi ya kalau majikan ngasih kita itu beda lagi loh ya, yang kalian nggak beli loh ya. Itu beda lagi. Terus itu kalau dikasih satu majikan, terus kakaknya bisa berjual WA apa itu. Gimana tuh Mas Andi? Makanya kalau dikasih sama majikan, ya udah HP itu gunakan hanya nomornya majikan. Yang punya sampean sendiri. Sebenarnya pikiran kita itu kayak gitu tuh menurut saya itu pikiran kita sendiri. Walaupun ada aplikasi gini gitu, nggak nyadap. Tapi majikan kan ngelihat online-nya jam berapa. Online-nya jam berapa gitu kan. Makanya kalau yang pintar mesti HP yang buat majikan ya itu. Dan itu nggak dibuka kalau nggak majikannya telepon ya dikantongi iya, tapi kalau dia nggak nelpon nggak dibuka lah, sing dibukai kan sing iki. Ya kan podo pintere lah, nek urusan ngono iku ade yo kudu pinter juga gitu. Ada yang kayak gitu majikannya. Tapi intinya ya untuk namanya juga bekerja sebelum benar-benar memahami karakternya majikan ya di 3 bulan HP jangan terlalu banyak disentuh dulu lah. It's okay lah. Kalau malam baru kalau mau buka-buka YouTube, mau buka apa. Karena itu anak banyak di internet gara-gara mainan HP loh. Itu kalau kita ada penelitian terus bikin gitu loh, data gitu kan, yang di internet itu majikannya nggak serius nggak mainan HP, mainnya HP malam atau pas waktunya makan siang. Ada sing sang aku tak mangan dhisik siang, nah itu pegang tuh HP, makan sambil HP-an boleh. Jadi walaupun nggak dipakai tapi di bawah boleh ya kan, mau kalau ada kejadian apa kan bisa review langsung. Ya nggak mahal, Di on cuman bawah ya nggak apa-apa di on ya nggak apa-apa, yang penting nggak online. sampean kendalikan. Kalau kejadian-kejadian itu kan sebenarnya bisa diprediksi ketika ada majikan. Kalau kalian tinggal kerja kan, nggak mungkin. Apalagi kalau ada CCTV kan nggak perlu. Malah menurutku itu dengan adanya CCTV itu enak. Kita juga nggak bisa dituduh sembarangan. Ada CCTV itu majikan akan ngelihat kerjaan kita. Enak. Tidak ada apa? Prasangka. Majikan prasangkanya ke kita. Kita ngomong di CCTV ya. Aku lapo ae. Sedina lapo ae kan ketok. Kalau itu paketan ke Indonesia. Kalau Hongkong yang banyak itu love scam. Penipuan berkedok cinta. Scammer ini. Baik ya, scammer itu apa? Tahunya cuma ditipu garangan gitu.
Jadi di dunia internasional sana itu ada nomor yang tiba-tiba WA. Profilnya pilot, profilnya polisi, mobilnya orang-orang yang ganteng. Terus si hello. Nah teman-teman ini kan rentan karena nggak pernah mendapatkan belayan kasih sayang. Kita itu ada orang Hongkong dia ngajak kayak anak tapi nggak ada respon. Mungkin ya kayak itu mungkin awal mula. Kenal enggak, ketemu enggak, kok ngomongnya legi ya. Sesuai diabetes aja ya. Diomongi legi ya, amputasi gulune. Lah ya piye kok? Moro-moro omongan kok legi kabeh ora enek pahite blas. Wis love scammer masuk. Habis itu terus diiming-imingi. Difotoin barang-barang branded. Perhiasan difotoin. Ini nanti jadi milikmu ya. Aku kirimin di paket ya. Dibungkus sampai DE pokoknya sedemikian rupa. Jadi paketan itu oke terus dikirim ke sampean. Lah paketan dikirim biasanya kerupukmu ceblok lek. Jadi kirimnya dikirim no paketan lah. Paketan wis tak kirim tapi kowe kudu transfer sakmene kena pajak lah ya. Sekali pas ganti korban 22 juta ya. Sopo? Kenapa? Shopee. Tuku apa? Tuku barang gak dikirim jarine ya wis gak dikirim takokno duit ya wis tak balike duite apa 100. Terus nomor rekeningnya piro? Ya nomor rekening ternyata di sini rekening ludus. Oh, kemarin. Indonesia kan. Nah itu metode penipuan baru lagi itu Indonesia. Gak ada ya, belanja WhatsApp online. juga kan. Apa WhatsApp juga link-link itu loh. Ya, Dia buka. belanja online, nyata belanja online. Belanja online. Aplikasi. Iya. Dan Nah, berarti dia ngeklik klik link biasanya. data udah namanya phishing. Jadi pencurian data karena kita ngeklik link yang dia dapetin. Itu namanya phishing. Nanti coba belajar di Google. PHISING phishing. Kejahatan phishing. Mancing. Phishing. Jadi kayak gitu ya lo. Ya kan? Itu tuh belum di Hongkong. Di Hongkong kayak gitu difotoin sedemikian rupa terus dikirimno, mari dikirimno sampean ke kongkon transfer kan yo bingung iki pikirane dhek sing dikei barang-barang berharga. Lah duit wis mlebu ya blok, selesai. Mas aku kena tipu. Kan ngowo aku. Aku kudu piye, Mbak? Come on, guys. Enggak. Mati? Lagi mati soalnya digunain listrik ya. Mau pusat kenaan gua, tapi nggak ngerti passwordnya. Iya, Berarti mendingan sebelum berangkat ke Hongkong dibuang-buang gitu. Apanya? Kayak Shopee aja tuh. Bisa lah, wis. ya aku sih mbak kayak pengen seneng banget suku susu Enggak maksudnya orang gitu loh. Oh, iya. Mendingan nggak usah. nggak usah Wih, heeh. cuma rekeningnya Aku kemarin juga waktu di asrama ditelepon Shopee. Angkat tak jelek. apa aku nih mas juga Karena tak kocokku untuk Shopee jadi telepon aku ya kaget aku Nah, nanti kalau ganti nomor Hongkong juga scammer itu juga datang. Nomor baru sasaran. Terus gak usah diangkat. WhatsApp masuk blokir, gak usah didelok. Langsung. Terus kancane enek kancane WA. Iku lho nek promosi ngene ya iku yo gak usah. Aku wis oleh lho ya. Gratisan McDonald misalnya. oh iya banyak Kamu biasanya katanya yang kemarin ngaku-ngaku temanmu, Siapa? telepon itu, telepon dirimu ngaku. Oh ya, aku ya. Ngaku-ngaku koncoku. Ya tak telusuri wong ngaku ro koncoku ndek anak pira, bojone jenenge sapa. Iku nomere tulisane ambek profile koncoku. sama Heeh. Wis tak kontenin pisan, aku seru iki.
Iki jelas penipu. Tak kontenin pisan, di kontenku juga ada. Hati-hati pokoknya. Jangan Nah ngomong, nek ngapusi mbok sing pinter ah Mas Bro. Ngene koncone reserse. piye gak kabare ginah-ginahan bojone. Iya. Takoni ya plong-plong to. Nuke. Enggak. Heeh. Koncoku jenenge Firham. Dhek nggih profile Firhamsah. Bojone Nuke tak takoni. Nuke piye? Biyen koyo ngene piye? Bingung Dek jawab. Wah, kerasa aku langsung. Kalau aku kecelakaan yang gini kiriman duit tahu Baik. nggak? Itu kan banyak nih itu. Aduh ya, aku lo mau tak tanggep dia. Jadi Kecelakaan boleh Perasaan polisi yang pada salah. kamu untuk kamu salah. Tapi mama mayune kontra loh. Mama minta dosa. Mbak itu penipu loh. Itu di Indo juga ada. Loh, Ternyata di iya. sini juga ada. Lebih ekstrim di sana malah. Korbannya arah-arah itu yo. Lek sampai korat-korat Nah. bakal mandek. Aku punya berapa udah lama dulu. Dan mandek kita. Dan sekali lagi mereka juga ngupgrade ya. Penipunya juga ngupgrade. Bikin modus-modus yang baru lagi. Lebih ekstrim mana itu kayak kalau kalian nonton konten namanya bisnis monyet. Sistemnya bisnis monyet itu kayak gini nih. Kamu investasi lah 10 lah. Kamu nanti dapat apa? Kembali 30% misalnya 10 sejuta ya, misalnya kita taruh sejuta dibalikin sama dia 300. Besok top up meneh 2 juta dikasih 600. Top up 5 juta hilang. Itu jenenge bisnis monyet. Pokoknya jangan percaya iming-iming apapun. Yang suka telepon-telepon mesti ditinggal. Itu bisa ngambil nomor keluarga nggak itu Cek? Bisa. Berarti ya kalau misalnya pakai Pokoknya nomor siapapun keluarga yang nggak- ya harus waspada ya. Yang nggak penting pokoknya jangan dilayani. Nah, nomor keluarga terambil video call. Oh iya, mendingan aman nek telepon Video call. Dites. Kalau punya alasan berarti Wong keluarga kok. Lha apa nggak ngetokno ra ini? Wes logikane ngono ae. Nah, makanya itu pentingnya menggunakan akal. Untuk menghindari hal-hal yang capek loh kalian. Kita semua kerja di sana itu capek loh. Nek kena sampai koyok ngono iki kan. tak keting. Nah kayak gini nih, karena gini nih makanya aku ngomong dari sekarang. Teman-teman itu jadi sasaran. Kadang orang-orang dari penjara. Enggak nelpon. Dari penjara itu dikasih HP suruh nyari mangsa. Mbah piye moduse macam-macam pokoknya. Kalau yang sering ketipu di bank ya dokumen terus diiming-iming. Aku tak wae duit 4.000. Arek anyar disilih datae. Diwehi duit 4.000. Potongan. Ya kan? Cik lagi potongan gak nyekel-nyekel duit, diiyane diselangno password. Sesuk bayari utang 1 juta. Juta. Dan itu banyak, aku nggak ngomong banyak, tapi banyak yang begitu. Makanya mending dipaido kancane, dimusuhi, dilokno. Wis mending ngono. Dole nang omahku. Mangan rawon. Mangan soto. Kan aku cek kanca, cek kena dikoncoi. Dan gak utang duit. Cak mangan sego pecel tapi gak gelem mangan kabeh. Itu nang pokoknya. Semua ready. Ya nggak apa-apa, maksudnya sesekali kan. Kalau kan namanya juga refreshing kok pingin mangan opo, pingin dolan karo kancane ya nggak masalah. Benar mau itu ya. Salah? Sekarang mau bulan nang-nangku. Iya Cek, pasti.
Nek ngerti dalane. Jadi seperti itu teman-teman. Makanya itu hal yang sepele dan itu tidak dibahas loh di PT. Tidak dibahas. Nggak dibahas. Nah. Nggak ada yang nggak ada yang Nggak ada yang bahas itu. ini dan ini hal yang sangat penting sebelum berangkat tol. Kalau Dibahasnya nanti waktu PAP, waktu welcoming program. Welcoming program itu di KJRI. Tapi kebanyakan nggak fokus kan mikirnya udah mau kemajikan. Betul. Oh, kesel kok. Iya, untuk capek mau kemajikan. Jadi pikirannya fokus, panik. Sing kayak materi ya boring. Gak kayak aku. Sing kayak materi wong tuwek-tuwek. Terus di kontrak ya, sakit itu yang bayarin majikan loh ya. Ada kecualinya tidak. Tergantung pohim yang di cover sama asuransinya. Karena sebenarnya kalau tanggung jawab berobat itu tetap majikan. Cuman kan dia membelikan asuransi, setiap asuransi kan ada menu-menunya. Nah, Sakit gigi kan katanya kalau nyambut itu majikan, tapi kalau pasang dia sendiri gitu kan. makanya pohimnya itu bunyinya apa? iya no, pasang barang luar ke dalam itu kita pribadi. Tapi kalau jabut itu kan sakit dari tubuh kita kan, sakit toh. Lah itu majikan. Ngalis nato alis kan yo nambah. Walaupun sakit. Itu bukan majikan yang nanggung kan. Ngobati juga kayak periksa minus itu ya. Tapi untuk beli kacamata baru bukan kita, bukan majikan kita. Karena kan beli baru. Prinsipnya adalah kalau para penipu itu datang menghampiri kita, mereka itu tahu kita punya gaji 473. Jadi marketing apa aja pasti akan masuk karena ngerasa duitnya ada. Satu itu. Terus yang kedua ada sebaliknya. Lantaran semuanya kepingin aman, ditransfernya semua ke rumah. Bisa dipahami nggak? Ini juga rawan. Ditransfer semua ke rumah ini juga rawan. Misalnya sampean ngepres, nggak ada pegangan, terus ngepres. Nah, iming-iming masuk, ya lumayan ini. Cekelan ngepres. Wah, dilikidik terus. Ya, makanya akal tadi gitu. Kita bener-bener ekstra. Kalau di Indonesia mungkin bolehlah kita menggunakan akalnya 50% atau 60%. Tapi begitu nyampe di sana, karena kita juga menerima gaji yang lebih, maka akalnya juga harus dipaksa untuk berpikir juga lebih karena dapatnya lebih. Kan kayak gitu. Seperti itu. Berarti ini ya, jangan lelah berpikir. Nah, itu sampai mati, Mbak. Pikir mandek itu kalau kita sudah mandi. Terus ngomong kayak gini, kalau sudah mulai berteman sama teman, Mbak Ade koncoan ya, tapi ojo ngomongno masalah duit. Wis. Mending tekuk ngarep wis garis bawah nek masalah ngomongnya duit sepurane Mbak wis aku tak ngalih ora koncoan gak apa-apa. Pahit tapi ya wis. Kan wong Jawa mesti sungkan loh. Masa wis ngomong koyo ngono durung-durung disangkakno terus nek gak ngono kempede emang aku arep utang kowe. Ya aku ora kepede, aku ngomong ae nang dirimu. Ben awakmu gak ngomongno duit. Aku di komunitasku sering kayak gitu. Kan di konten aja ngomong. Minta bantuan, iya bantuan. Yang penting jangan pinjam duit ya, Mbak. Kontenku ada kayak gitu. Iya.
Artinya jangan bicarain duit dengan saya gitu loh. Kalau saya bicarain duit itu belajar pengetahuan. Duit itu seneng pada beberapa sifat. Yang pertama, duit itu seneng wong sing duwe karakter kerja keras. Dengan Anda kerja keras, duitnya kan melok loh. Itu pertama. Duit itu seneng sama orang yang bisa dipercaya. Ya, ceritanya sampean kan wis enek. Kalau pembantu sing lawas. Ya, nanti kan bisa dipercaya. Duit itu seneng karo wong jujur. Jadi jangan diuber duit dulu. Kerja keraslah dulu, bisalah dipercaya dan jujurlah. Duitnya melok. Nah, yang terakhir ini yang kadang-kadang kurang. Tambahlah pengetahuan. Karena uang itu akan datang kepada orang-orang yang punya banyak pengetahuan. Iya, ora. Heeh. Makanya jangan sampai kita tidak terus belajar. Makanya nek greneng-greneng liyane ya mbek apa sing didelok nontonan. Konten kayak itu tadi, akal kayak atau hati kita dinetralisir dulu sebelum berangkat ke Hong Kong. Ya kayak munggah kaji to. Jere menurut. Iya. Nek perbuatan elek nang ngono dibalesi elek kabeh. Mungkin orang akan ngomong, "Ah, enggak, sebenarnya ya enggak di tanah suci. Dimanapun tempat nek awake dhewe elekan karo wong itu ya penak uripe kan intine kan ngono sih." Nipu menipu, ngompor mengompor, itu wis tidak terhindar. Paidu memaidu. Nek ndelok sosial media kan barang elek-elek, gosipe burung karuan, apa Gus Samsudin? Gak sandalan budal kan jadi rame. Daripada mikirku kenapa ada gak mikir artificial intelligence apa ChatGPT ini kan. Sing gare ade tambah pinter. Ya enggak, karena memang sekali lagi tadi loh, akal pikiran yang tidak dimaksimalkan. Tidak memaksimalkan akal pikiran kan padha ambek tidak mensyukuri nikmat atau mengkufurkan sesuatu karena akalnya gak digawe wong mesti wae ya. Kan lah sing saking aktive gaya kali sampai kanca-kancane ya diakali dadine to. Kan jadine akale nek terlalu digawe kancane dhewe sing diakali. Aku ini juga lagi masih nunggu enggak tahu laporan polisi kemarin anak-anak ini wis gak nelpon meneh tentang investasi bodong. Mau saya follow up lagi nih. Apa? Tanggal-tanggal ini. Kenapa? Kapusan. Enggak kapusan, tapi dia ikut serta. Terus? Jadi dia itu ada yang pertama dia ikut, habis itu dijadikan anggota. Dia cari orang lagi. Nah, setelah itu kan dia cerita sama suamiku, ternyata uang itu kan benar satu orang ngasih uang, enggak, uang ini dikasihkan ke satu orang lagi. Semakin banyak lah, ini yang orang yang satunya ini banyak ini enggak dikasih lagi, dikasih lagi. Kayaknya jadi uang satu itu muter buat beberapa orang, habis itu mati, Hilang. Itu yang ya, itu dalam 2 bulan, kalau nggak 1 bulan bisa langsung turunin mobil sama motor.
Baru kok ditolak. Di demo sak desa. Kurang umum dulu Mbak. Aku mbiyen nyetok Ya kan, gitar. kalau di sini orang umum. Itu yang dinamakan bisnis monyet. Selama orang itu masih dihantui dan Ya. dikirim serakah, itu tetap akan ada. Karena sifat serakah itu selalu ada dalam diri manusia. Apalagi kemarin kan di tempatku banyak yang dapat uang dari bandara. Oh ya, Nah itu banyakan. ya namanya juga orang Ya, ya, ya. kampung. Nanti kalau kamu ngasih uang 10 juta nanti kembalinya 20 juta. Wes. 20, 40 sekian lah. Masuklah sampai 100, 150, 200 juta. Hmm. Langsung hilang. Itu jadi ya terus kalau pemerintah harus kembali lagi kan ya itu kan Urusannya kesalahan- Dede. kesalahan kamu sendiri, nggak tanya orang siapa gitu. Bener ada kantornya, kantor itu kan cuma kontrak sesaat, kan nggak ngerti asal usulnya. Ya, kayak Tunggu saja. kayak itu loh yang desa miliarder tanahnya dibeli Langsung beli mobil, Alphard. beli ini giliran itu dijanjiin kerja di situ ternyata nggak kerja, nggak bisa masuk situ, sekarang cari makan susah. Kalau saya pinter tanahnya dibeli cari tanah lagi di Lain. tempat lain, jadi masih bisa hidup. Itu yang bagus itu. Yang beli mobil baru nggak bisa nyetir, mau nabrak jual second paling murah. Iki wong pikirannya kepiye gitu. Aku bisa ongkong loh. Tuku mobil deret-deret. Kenapa? Bisa ongkong loh. Nah, itu juga. Itu konsep dimana ketika awal aku ngomong sama teman-teman, semuanya pikiran harus dinetralin sebelum berangkat ke Hongkong. Jadi ke Hongkong jangan beracuan diremehno tanggane, diremehno dulure, dinyek apane. Sehingga kita itu akan ada perasaan namanya euforia ketika mendapatkan sesuatu yang nilainya besar. Nah, akhirnya euforianya itu diungkapkan. Nah, ketika diungkapkan itu bukan sebenarnya membuat kita jauh lebih tenang. Udal-udal tonggone malah gak seneng, garangan, scam, moro kabeh.